Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas penyakit yang sering kita jumpai dan kita alami, yaitu tentang nyeri kepala. Namun ternyata nyeri kepala ini ada bagian-bagiannya nih pemirsa. Nah, tema episode kali ini adalah tentang nyeri kepala primer bersama dengan Dr. Sony dan juga Dr. Sela. Namun sebelum saya sapa Dr. Sony dan juga Dr. Sela, saya mau kasih tahu untuk pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0851 76764648, yaitu di nomor 0851 76764648, atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui postingan dokter kita hari ini yang ada di Instagramnya @tvri Bengkulu. Baik, mari langsung kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo dokter. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Sela? Alhamdulillah sehat. Oke, Dokter Sani sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, cuaca nggak menentu ini, tetap sehat ya dok ya? Sehat. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertama dari Dokter Sony, aku mau boleh dijelasin sedikit nggak dok? Apa sih sebenarnya nyeri kepala primer ini? Oke, mungkin ini buat edukasi masyarakat Bengkulu ya khususnya. Jadi nyeri kepala ini sebenarnya ada dua. Dia ada tipe yang primer, ada yang sekunder. Nah di sini kita mau kasih tahu nih sebenarnya tipe primer ini yang kayak gimana aja sih gitu kan. Ada karena pasien itu datang dengan keluhannya apa? Dia kayak nyerinya seperti diikat, seperti ditusuk-tusuk, kayak tanya kan seperti tertimpa benda berat, pokoknya beragam. Nah di sini bakal kita jelasin tuh sebenarnya nyeri kepala ini masuk yang tipe mana. Oke, baik, kita langsung ke materi berarti ya dok ya? Boleh langsung ya. Boleh langsung. Izin berdiri ya. Iya baik Oke. dokter. Oke, jadi hari ini kita bakal mengedukasi tentang nyeri kepala primer ya. Jadi sebenarnya nyeri kepala primer itu secara dasarnya dia dibagi tiga ya. Dibagi tiga. Yang pertama ini adalah yang paling sering dirasakan oleh masyarakat, yaitu tentang tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang. Itu yang pertama sering dirasakan. Kemudian yang kedua ada nyeri kepala sebelah atau disebut dengan migrain, dan yang ketiga adalah nyeri kepala tipe cluster. Ini mungkin boleh di next slide-nya ya. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, mungkin yang paling sering kita rasakan adalah nyeri kepala yang tipe tegang. Jadi, kenapa sih bisa sakit kepala? Nih gini, jadi sebenarnya awal mula nyerinya itu biasanya dimulai dari belakang leher ya. Oh, dari sini ya dok ya? Iya, dari kalau orang Bengkulu sebutnya kuduk kali ya. Dari kuduk naik ke atas gitu kan, dan dirasakan di seluruh bagian kepala. Rasanya seperti apa? Biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri terasa seperti diikat gitu. Katanya sakit di seluruh bagian kepala dok. Nah, perlu ditekankan, ini kalau nyeri kepala itu keluhannya nyeri ya, bukan berputar. Beda, kalau pusing berputar kita sebutnya vertigo ya. Tapi ini nyeri kepala. Nah, kita harus gali sebenarnya nyerinya di bagian mana, intensitasnya kapan terjadi ya kan. Terus yang dirasakan seperti apa, itu spesifik terkait nyeri. Nah, yang kedua ada tipe migrain. Migrain ini yang paling sering juga dirasakan sebenarnya, apalagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Skripsian ya dok ya? Stres dengan tugas akhir ya. Iya. Jadi nyeri kepala sebelah sebenarnya ya. Jadi bisa di sebelah kanan, bisa sebelah kiri gitu kan, tergantung di mana adanya penyempitan pembuluh darah di daerah kepalanya seperti itu. Karena apa? Reaksi stres tadi. Nah, yang ketiga ada cluster headache. Ini sebenarnya jarang sekali terjadi, tapi ada beberapa kasus dan penanganannya pun sebenarnya beda. Tidak, kalau dari sumber yang saya baca, ini dia bukan menggunakan obat-obat spesifik untuk anti nyeri ya. Biasanya untuk penanganan awal dia malah butuhnya oksigen untuk memperlancar peredaran darahnya di sekitar daerah nyeri tersebut. Nah, cluster headache ini lebih spesifik lagi. Nyerinya cuma ada di sekitaran rongga mata atau kita bilangnya di retroorbita. Oh, berarti nggak ada di bagian kepala ya dok ya?
dia di belakang mata. Jadi nyerinya nanti apa? Keluhannya bakal ada mata kering, mata merah, nyeri mata, dan biasanya ada keluar sekret putih di hidungnya atau ingusan gitu ya. Gitu. Karena memang ada saluran antara mata ke hidung ya. Gitu. Next slide-nya. Nah, kita masuk ke tanda dan gejala nih. Untuk yang pertama, next slide, kita ke tension headaches atau nyeri kepala tipe tegang. Nah, ini nyeri kepalanya di seluruh bagian ya. Nyeri kepalanya di seluruh bagian kepala itu rasanya biasanya pasiennya datang seperti diikat. Makanya kalau misalnya udah sakit diikat, kadang orang buat ngenakin posisinya diikat lagi kepalanya gitu. Makanya nggak jarang orang itu lagi nyeri kepala diikat pakai kain gitu kan. Itu sebenarnya gitu. Itu tipe tegang ya. Nyerinya biasanya hilang timbul, tidak menentu gitu kan. Kadang memang lagi capek timbul nyerinya, bahkan kadang waktu istirahat juga bisa timbul nyerinya seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi, nyerinya itu adalah menjalar ya, dari belakang leher dulu ya, kayak nyeri pegal-pegal di kudu kemudian naik ke atas gitu kan, sampai akhirnya di depan kepala. Dan yang spesifik lagi, dia tidak ada gejala lain, nggak ada gejala mual muntah, cuma nyeri kepala aja gitu. Cuma nyeri kepala. Iya, nyeri kepala. Gitu. Setelah diperiksa tensinya bagus, biasanya tanda-tanda vitalnya normal semua. Itu Gitu. kan biasanya masyarakat tuh sering diplotekin tuh, Dok. Iya, Nah, itu sebenarnya ganggu nggak sih, Dok? Ganggu, sebenarnya jangan ya sebenarnya, karena cedera leher itu salah satu yang paling bahaya sebenarnya, bisa ujungnya menyebabkan kematian malah. Oke? Berarti itu bisa memperparah ya, Dok? Iya. Nah, ini ada gejalanya, ada yang gejala akut dan gejala kronis. Kalau gejala akut ini dihubungkan dengan peningkatan stres. Makanya saya bilang tadi, kita harus sehat mental dulu. Jadi gejala akutnya ini berhubungan dengan peningkatan stres gitu. Kalau gejala kronis, kalau gejala kronis beda lagi. Kalau memang dia udah sering datang dengan keluhan nyeri kepala terus-terus gitu kan, sebenarnya dokter harus menyingkirkan lagi ini gejalanya dengan peningkatan stres. Kita harus lebih spesifik untuk mendasari kejadian-kejadian kejiwaan seperti itu. Seperti masalah kecemasan atau depresi. Jadi harus dikulik lagi nih, sebenarnya ada apa kok tiba-tiba timbul nyeri terus-menerus. Makanya dia ada gejala yang bersifat kronis atau lama seperti itu. Oke, ini untuk yang tipe nyeri kepala tipe tegang. Jadi nyerinya full ya di seluruh bagian kepala ya, tidak ada gejala lain, tidak ada mual muntah, biasanya di leher bagian belakang awalnya sampai menjalar ke seluruh kepala. Oke, kita next yang kedua adalah migrain. Kalau orang bilangnya nyeri kepala sebelah. Iya, nyeri kepala sebelah. Ya, udah banyak ya di iklan-iklan. Kita next slide. Nah, ini nyeri kepalanya beda. Tadi kalau seperti diikat, ini seperti berdenyut, ya, berdenyut-denyut. Atau kalau orang datang itu dengan kepalanya cekot-cekot. Nah, itu istilahnya yang sering dibilang ya. Dan uniknya, ini cuma terjadi di sebelah aja, di kepala bagian sebelah. Jadi unilateral, dia nggak di seluruh kepala, kadang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan. Dan nyerinya akan semakin parah dengan aktivitas gitu. Makanya pasien-pasien dengan migrain ini biasanya dia kalau terkena cahaya dia lebih tambah sakit gitu, fotofobia gitu, atau fonofobia. Fonofobia itu dengan suara, ada juga yang makin sakit kepalanya gitu, dan bisa mengakibatkan gangguan tidur. Makanya migrain ini sebenarnya ada dua klasifikasi, dia ada yang dengan aura dan tanpa aura. Jadi kalau dengan aura itu sebenarnya kayak cahaya, kilatan, silau gitu-gitu. Itu yang memperparah. Tapi yang ada juga yang tanpa aura. Tanpa aura itu biasanya dia dengan gangguan suara-suara. Dia menyebabkan kejadian lebih parah. Dan karena migrain ini unik tadi ya, dia ada gejala lain. Biasanya dia akan ada rasa sensasi mual atau bahkan muntah seperti itu. Oke, baik dokter. Nanti kita lanjut lagi dokter. Dokter boleh istirahat dulu. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.